Ya, shalom, selamat pagi semua, selamat berjumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini sekali lagi rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, mari saya undang Anda untuk pergi ke Roma pasal 12. Roma 12 salah satu ayat favorit saya. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Roma 12 ayat 1 setelah dia menutup Roma pasal 11 dengan mengatakan segala kemuliaan bagi dia, segala sesuatu dari Tuhan, melalui Tuhan, bagi Tuhan dan kepada Tuhanlah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 1 dia berkata, karena itu, Roma 12 ayat 1, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Izinkan saya memulai dengan satu cerita fabel, cerita binatang. Satu kali ada seekor ulat yang anggaplah sangat taat kepada Tuhan gitu ya. Dan ulat ini merasa sedih dan sangat sedih sebab setiap kali dia melihat cermin, dia melihat satu wajah atau satu sosok yang jelek menurut dia. Oleh sebab itu sang ulat ini punya keinginan untuk menjadi seekor ulat yang cantik. Oleh sebab itu, sebagai ulat yang taat kepada Tuhan, kira-kira gitu, dia berdoa. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa untuk supaya Tuhan bisa menjawab doanya, supaya dia menjadi seekor ulat yang cantik. Kalau perlu kemudian dia mulai berpuasa dan berpuasa dan berpuasa. Mungkin setelah dia berdoa sekian lama, dia berpuasa sudah 3 hari, 3 malam, nggak makan, nggak minum, sampai jadi susut kering gitu ya. Dan dia menemukan bahwa Tuhan tidak juga menjawab doanya. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk berhenti berdoa, dia mengambil keputusan untuk berhenti berpuasa, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke salon. Dan di salon dia disambut dengan sangat baik sekali oleh orang-orang yang ada di salon. Kemudian dia didandani, dia di make up, dikasih foundation, dikasih bedak, dikasih maskara, dikasih eyeshadow. Jangan tanya sama saya kok saya bisa tahu gitu ya. Dia dipermak mukanya habis-habisan sehingga dia berubah menjadi seekor ulat yang cantik hari itu. Dan pergilah setelah selesai dari salon dengan sangat gembira, pergilah dia ke teman-temannya sesama arisan Bu Sakting. Apa itu Bu Sakting? Bu Sakting adalah arisan ibu-ibu sasak tinggi gitu ya. Ada ibu-ibu saya suka kalau kumpul sasaknya agak panjang gitu. Makin tinggi itu kayaknya makin luar biasa gitu ya. Wah, dan waktu dia sampai ke arisan Bu Sakting, ibu-ibu sasak tinggi, kemudian teman-teman dia berkata, wow, Jeng hari ini glowing banget gitu loh. Aduh, ses luar biasa. Aduh, ses kelihatan 10 tahun lebih muda. Aduh, ya ampun. Dan sang ulat merasa sangat bahagia hari itu. Dan sepanjang hari dia kemudian bepergian dengan teman-temannya, dia kemudian bersuka cita, dia kemudian semakin senang dan semakin senang dan semakin senang. Dan selesai hari mulai berakhir, pulanglah dia ke rumahnya. Dan waktu dia pulang ke rumahnya seperti biasa, maka dia harus melepaskan bajunya yang bagus, bajunya yang indah, baju buatan desainer terkenal gitu ya, dan mengenakan pakaian tidurnya, pakaian sehari-harinya. Dia kemudian mulai menggunakan toner cleansing untuk membersihkan, dan waktu dia mulai membersihkan sambil melihat wajahnya di kaca, dia melihat bagaimana satu demi satu lapisan foundation, lapisan bedaknya, lapisan make up-nya menjadi luntur, dan dia menjadi sangat sedih sekali lagi sebab ketika dia melihat wajah yang ada di balik cermin adalah dia menemukan wajahnya yang lama.
wajah yang berkeriput, wajah yang tua, yang selama ini tertutup dengan make up yang tebal. Dan dia menyadari satu hal, bahwa dia sesungguhnya tidak pernah berubah menjadi ulat yang cantik. Dia hanya tetaplah seekor ulat yang jelek, yang ditutupi oleh make up yang tebal. Saya merasa bahwa ada sebuah kepentingan kepada Paulus terutama, dan kepentingan pada setiap kita untuk berubah. Sebab tanda pertobatan yang sejati adalah sebuah perubahan kehidupan. Kalau Anda berkata bahwa saya bertobat, sungguh-sungguh saya ikut Yesus, maka perubahan adalah tanda dari sebuah pertobatan sejati. Tanpa perubahan, maka pengalaman kerohanian kita dapat diragukan kesejatiannya. Ada orang merasa bahwa apakah ini pengalaman rohani benar-benar dari Tuhan atau hanya sekedar euforia semata-mata. Apakah pengalaman rohani saya ini bertobat, terima Yesus, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus bagi sebagian besar orang, saya mengalami sentuhan jamahan Roh Kudus dalam hidup saya. Apakah itu benar-benar dari Tuhan ataukah hanya sekedar emosi semata-mata, sebuah euforia semata-mata? Nah, jawaban perubahan adalah tanda untuk melihat apakah ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Seseorang yang mengalami sesuatu dari Tuhan, pengalaman yang sejati dari Tuhan, selalu akan membawa orang itu kepada sebuah perubahan. Tanpa perubahan, maka pengalaman rohani tersebut dapat diragukan kesejatiannya, keasliannya. Itu sebabnya Paulus merasa perlu untuk berkata pada ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berarti ada desakan untuk berubah kepada setiap orang percaya. Ada desakan supaya kita mengalami sebuah perubahan. Dan yang paling menarik adalah kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah menggunakan kata metamorfosa. Metamorfosa. Dan metamorfosa adalah kata yang dipakai untuk bicara tentang perubahan seekor ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Metamorfosa bukanlah perubahan setengah. Metamorfosa bukanlah ulat jelek yang berubah menjadi ulat cantik tadi. Bukanlah ulat yang hanya sekedar mengenakan sebuah riasan. Bukanlah manusia yang hanya sekedar mengubah sebuah kostum atau sebuah baju, sebuah pakaian. Bukan. Tetapi metamorfosa adalah perubahan menjadi sebuah yang baru, perubahan yang benar-benar menjadi seorang pribadi yang baru. Itulah yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berkata, sesungguhnya engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Jadi perubahan ini bukanlah perubahan yang bisa dibuat-buat, bukanlah perubahan yang bisa di make up, bukanlah perubahan yang bisa diakal-akali, nggak bisa. Nggak bisa. Perubahan ini adalah sebuah perubahan yang benar-benar menjadikan kita ciptaan, makhluk yang baru. Dan saya percaya itulah yang menjadi kerinduan Tuhan sebenarnya. Jangan lupa bahwa manusia dalam Kejadian 1, manusia diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Untuk menjadi rupa dan gambarnya Allah. Artinya manusia itu diciptakan dari manusia itu diciptakan untuk menjadi divine, untuk menjadi ilahi. Manusia itu diciptakan bukan untuk menjadi manusia yang manusiawi, tetapi manusia diciptakan Allah supaya manusia menjadi manusia yang ilahi. Paulus berkali-kali bicara tentang manusia rohani. Paulus satu kali pernah berkata, hai manusia Allah, dalam suratannya kepada Timotius. Artinya memang Paulus memahami bahwa kita harus menjadi ilahi. Ini yang saya mau katakan. Mengampuni ketika orang berbuat salah kepada kita, itu bukan manusiawi. Tetapi itu adalah sesuatu yang ilahi.
Anda bisa mengampuni seseorang yang berbuat salah yang sangat besar kepada Anda. Itu bukanlah sesuatu yang manusiawi, tetapi itu adalah sesuatu yang ilahi. Mengampuni orang yang berbuat salah kecil kepada kita, itu manusiawi. Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi teman baik kita, dan kebaikannya lebih besar dari kesalahannya, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Membenci seseorang yang tidak bisa kita ampuni, itu pun manusiawi. Tetapi mengampuni orang yang baik kepada kita, berbuat salah, tetapi kesalahannya lebih kecil daripada kebaikan yang dia berikan kepada kita, itu pun manusiawi. Mengucap syukur ketika semuanya baik, itu manusiawi. Menyanyi ketika semua keadaan berjalan seperti yang kita inginkan, itu manusiawi. Hati senang ketika apa yang kita harapkan kita dapatkan, itu manusiawi. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk menghidupi sebuah kehidupan yang bukan manusiawi, tetapi sebuah kehidupan yang ilahi. Terganggu dengan satu statement bahwa kita toh manusia dan sebagainya tidak bisa sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya setuju kalau kalimat tidak ada manusia yang sempurna berarti tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Saya setuju itu. Tetapi persoalannya dalam Alkitab, Tuhan berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu adalah sempurna. Berarti dia menyuruh kita sempurna. Tentu saja, kesempurnaan Allah berbeda dengan kesempurnaan kita manusia. Saya percaya ini. Allah disebut Allah yang sempurna sebab Allah tidak pernah berbuat salah. Allah disebut Allah yang sempurna sebab tidak ada setitik dosa dalam kehidupan Allah, pribadi Allah. Allah itu sempurna sebab dia tidak bercacat celah. Saya setuju, itu sempurnanya Allah. Tetapi kesempurnaan manusia bukanlah kesempurnaan tidak bercacat celah. Kesempurnaan manusia menurut saya adalah kesempurnaan yang didapat dari sebuah pengampunan. Sekali lagi, kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan tidak bercacat celah. Tetapi kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan yang didapat karena sebuah pengampunan. Berarti Anda dan saya bisa sempurna dalam hal pengampunan. Kita bisa sempurna ketika kita berbuat salah, kita kemudian diampuni dan kemudian kita bangkit kembali memperbaiki kesalahan kita. Itu pun dapat disebut sempurna. Saya setuju dengan pendeta Stephen Tong ketika dia berkata, ketika seorang bayi lahir, maka kita akan menemukan satu makhluk yang sempurna. Dan Pak Stephen Tong berkata, kesempurnaan bayi adalah kesempurnaan dalam hal innocent, tidak bersalah. Bayi itu murni, bayi itu pure, bayi itu tidak melakukan sesuatu yang salah, dosa. Jadi kesempurnaan seorang bayi adalah kesempurnaan yang innocent, tidak bersalah. Kesempurnaan satu pribadi yang belum berbuat dosa sama sekali. Dan itulah kesempurnaan bayi. Tetapi ketika Anda berjumpa dengan seorang yang sudah tua, seorang yang sudah mengalami asam garam kehidupan, seorang yang sudah mengalami pahit dan manisnya hidup, maka sebenarnya Anda juga sementara berjumpa dengan seorang yang sempurna, kata beliau. Dan dia berkata begini, perbedaan kesempurnaan bayi dengan sebuah kesempurnaan orang tua adalah bayi sempurna dalam hal innocent, tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Tetapi orang yang tua adalah sempurna dalam hal wisdom, dalam hal hikmat. Sebab dia sudah pernah mengalami kegagalan. Dia sudah pernah mengalami kejatuhan. Dia sudah pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Dia sudah pernah ditipu orang. Dia sudah pernah belajar dari kenaifan. Dan dia menjadi tahu lebih banyak. Dia menjadi mengerti lebih banyak. Dan dia pun sempurna.
Walaupun hari itu mukanya sudah keriput, hari itu dalam hatinya sudah banyak tanda luka. Hari itu dia bisa cerita pengalaman demi pengalaman, dilukai orang, dikhianati orang, ditinggalkan orang, mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi semua persoalan yang pernah dihadapi membuat dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, kemudian beliau bertanya, bagus sekali, Anda mau sempurna yang mana? Sempurna sebagai seorang bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain, ataukah Anda menjadi sempurna seperti orang yang bijaksana ketika dia menjadi tua, yang bisa mengajar orang muda, yang bisa melihat banyak hal yang salah, yang bisa memahami orang. Jadi kesempurnaan yang Tuhan mau buat saya adalah kesempurnaan menjadi dewasa. Dan itu yang Tuhan mau dalam Paulus. Oleh sebab itu dia berkata, berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Metamorfosa. Metamorfosa, alamilah perubahan di mana engkau menjadi sempurna dalam hal hikmat ilahi. Menjadi satu pribadi ilahi. Bahkan kata metamorfosa dalam Alkitab hanya muncul 3 kali. Hanya muncul 3 kali sepengetahuan saya dalam seluruh perjanjian baru. Pertama kali Anda lihat Roma 12 ayat 2. Di situ kata metamorfosa itu muncul. Tetapi kalau Anda pergi ke Matius pasal 17, Markus pasal 9, Lukas pasal 9, ketika Tuhan Yesus sementara berdoa di satu bukit, dan ketika dia berdoa, tiba-tiba dia, istilah Alkitab, berubah rupa menjadi ilahi. Itu pun kata berubah rupa menggunakan kata metamorfosa. Menggunakan kata metamorfosa. Dia menunjukkan kemuliaannya yang besar. Renungkan sekali lagi. Berarti perubahan cara berpikir adalah jalan satu-satunya untuk mengalami kemuliaan yang lebih besar. Ketika Alkitab berjanji bahwa kita akan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari level kemuliaan yang lebih rendah kepada level kemuliaan yang lebih besar, maka cara untuk mengalami perubahan kemuliaan hanyalah dengan cara merubah cara berpikir. Kalau 2 kata ini sama, berarti cara satu-satunya untuk mengalami jalan menjadi sama seperti Kristus adalah dengan cara merubah cara berpikir. Itu sebabnya saya selalu mengatakan berulang-ulang, ingat baik-baik, yang disebut dengan pertobatan dalam Alkitab, yang dipakai kata metanoia. Meta berubah, noia pikiran. Jadi perubahan bukanlah perubahan kelakuan. Pertobatan bukanlah perubahan tindakan. Pertobatan bukanlah perubahan sikap. Pertobatan bukanlah perubahan perbuatan. Pertobatan selalu dimulai dengan perubahan cara berpikir. Sebab kalau cara berpikirmu berubah, maka satu kali perbuatanmu pasti akan berubah. Sekali lagi, bagi Alkitab sederhana. Kenapa bertobat bukanlah perubahan kelakuan? Kenapa bertobat bukanlah perbuatan tindakan? Kenapa bertobat bukanlah perubahan perbuatan? Tetapi bertobat adalah perubahan cara berpikir. Sederhana. Sebab kalau cara berpikir Anda berubah, maka tindakan Anda pasti akan berubah. Saya mengingatkan Anda sekali lagi. Cara pikir Anda, cara Anda berpikir akan menentukan iman dalam hidup Anda. Cara Anda berpikir akan menentukan iman dalam kehidupan Anda. Ibrani 11 ayat 19. Karena iman Abraham mempersembahkan anaknya. Kemudian ayat 19 berkata sebab dia berpikir. Sebab dia berpikir. Jadi iman adalah hasil dari pikiran. Iman adalah hasil dari pikiran. Iman adalah hasil dari pikiran. Maka sekali lagi, pikiran Anda, cara berpikir Anda akan menentukan iman Anda.
Iman Anda akan selalu diwujudkan dalam perbuatan Anda. Iman Anda dan saya akan selalu diwujudkan dalam perbuatan kita. Apakah itu berupa tindakan kita, apakah itu berupa perkataan kita. Iman akan selalu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, baik tindakan maupun perkataan. Alkitab berkata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Sekali lagi, lihat polanya. Pikiran menentukan iman seseorang. Iman akan diwujudkan dalam perbuatan, baik dalam tindakan maupun perkataan. Perbuatan yang diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan, atau kita menyebutnya sebagai karakter. Perbuatan apabila diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Dan karakter Anda akan menentukan masa depan Anda. Sekali lagi, lihat polanya. Cara berpikir akan menentukan iman seseorang. Sebab iman adalah cara berpikir. Cara berpikir, iman kita akan diwujudkan dalam perbuatan kita. Apakah dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Perbuatan kita apabila diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan Anda. Cara berpikir, cara mempercayai iman, perbuatan, karakter, kebiasaan atau karakter, dan kemudian masa depan. Sekali lagi, cara berpikir kita menentukan cara kita beriman. Cara iman Anda akan diwujudkan dalam perbuatan Anda. Perbuatan apabila diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan. Jadi apa yang kita dapatkan di masa depan, semuanya dimulai dengan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda. Itu sebabnya saya katakan yang lalu, saya suka kata informasi. Sebab kata informasi itu berarti in, dalam, dan form, membentuk. Informasi adalah segala sesuatu yang Anda izinkan masuk dalam hidup Anda untuk membentuk hidup di dalam Anda. Kalau Anda bisa mengubah cara berpikir Anda dan saya, maka Anda akan memasuki level kemuliaan yang lebih besar. Paulus kemudian menutup dengan 2 Korintus 3 ayat 18. Disinilah kata metamorfosa muncul untuk kali yang ketiga. 2 Korintus 3:18, dan dia menghubungkan apa yang terjadi di Matius 17 dengan apa yang dia sebutkan di Roma 12, kemudian dia gabungkan dua hal ini pada 2 Korintus pasal 3. Perhatikan baik-baik 2 Korintus 3, dia berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita metamorfosa, dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus berkata, kita mengalami metamorfosa supaya kita bisa berubah menjadi sama seperti Yesus. Apa artinya dirubah menjadi sama seperti Yesus? Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Perubahan dalam hidup kita yang menjadi seperti Yesus, itulah kemuliaan yang dimaksudkan oleh Paulus. Itulah kemuliaan Allah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1 sampai Roma 3. Ketika dia bicara soal manusia kehilangan kemuliaan. Apa arti manusia kehilangan kemuliaan? Manusia kehilangan keserupaan dengan Kristus. Dan ini semua hanya terjadi kalau cara berpikir kita harus bisa berubah. Tanpa perubahan cara berpikir, lihat Roma 12 ayat 1, tanpa perubahan cara berpikir, kita tidak akan pernah bisa mengalami ibadah yang sejati. Sekali lagi, tanpa perubahan cara berpikir, nomor 1, kita tidak akan pernah mengalami ibadah yang sejati. Anda boleh nyembah dan nyembah, tetapi tanpa perubahan cara berpikir, maka Anda tidak akan pernah mengalami perubahan sejati.
Saya sudah memperhatikan ini di banyak-banyak orang Kristen, termasuk diri saya sendiri. Saya melihat ada banyak orang beranggapan bahwa pertobatan adalah perubahan kelakuan. Itu sebabnya mereka mencoba merubah kelakuan mereka tanpa pernah merubah cara berpikir mereka. Saya sudah menemukan ada banyak orang berusaha mengubah kelakuan mereka tanpa pernah mengubah cara berpikir mereka. Hasilnya adalah, nomor satu, hasilnya adalah perubahan mereka tidak pernah tetap. Perubahan mereka tidak pernah langgeng. Perubahan mereka tidak pernah lama. Sekali, dua kali, tiga kali, dia berubah. Sepertinya dia sudah berubah. Tetapi lama-kelamaan tiba-tiba kita menemukan dia kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Kenapa? Sebab dia hanya mencoba merubah perbuatan tanpa pernah mencoba merubah pemikiran. Dia mencoba merubah perbuatan tanpa merubah cara berpikir. Tanpa perubahan cara berpikir, perubahan perbuatan tidak akan pernah tetap. Selalu hanya bersifat sementara. Oh, Bapak itu dulu rajin ke gereja. Kenapa sekarang sudah tidak? Nggak tahu. Pasti ada masalah. Nggak tahu. Oh, dia sudah kembali pada dunia. Dia tidak pernah kembali pada dunia, sebab pada dasarnya dia tidak pernah berpindah ke dalam kerajaan sorga. Sebab dia hanya sampai pada perubahan tindakan tanpa pernah mengubah perubahan cara berpikir. Makanya terutama di teman-teman Pantai Kosta Karismatik, kalau lihat pendeta dari merokok, buang rokok. Kenapa? Sebab takut ketahuan. Sebab dia hanya mengalami perubahan sementara. Dia hanya mengalami perubahan sementara. Dan tidak akan pernah tetap. Kristen tetap Kristen. Tetapi kehidupannya tidak akan pernah berubah. Sebab dia merasa gagal. Bukan karena dia gagal, tetapi karena dia tidak memahami perubahan dimulai dari perubahan cara berpikir. Makanya terutama di daerah Indonesia Timur. Anda bisa lihat orang mabuk, tapi sambil nyanyi lagu rohani. Dia mabuk sambil nyanyi lagu rohani. Kenapa? Sebab dia merasa Kristen, tetapi dia tidak pernah mengalami perubahan tindakan. Dia pernah pasti berusaha untuk mencoba, tetapi ketika dia gagal dan gagal dan gagal, dia berhenti untuk mencoba. Sebab dia mencoba merubah perbuatan tanpa merubah pikiran. Yang kedua, yang terjadi adalah ketika merubah perbuatan tanpa merubah pikiran, maka kita menghidupi kehidupan yang munafik. Kita menghidupi kehidupan yang munafik. Mulut kita bisa bicara soal ayat, mulut kita bisa bicara tentang tafsir ayat, mulut kita bicara soal Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak pernah berubah sebab cara berpikir kita tidak pernah berubah. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu tidak akan pernah mengalami ibadah yang sejati. Ibadahmu adalah ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Ibadahmu adalah ibadah dengan kuasa yang kecil, bukan kuasa yang besar. Kamu tidak akan pernah mengalami ibadah yang sejati. Nomor dua, kalau kita tidak mengubah cara berpikir kita, maka nomor dua, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya hari ini kita bicara tentang hal-hal rohani, tetapi kita melakukan hal-hal rohani dengan cara-cara duniawi. Kenapa? Sebab dunia sudah masuk ke dalam gereja. Seharusnya gereja yang menggarami dunia, tapi hari ini kita temukan bahwa dunia sudah menggarami gereja. Anda akan pasti pernah menemukan kalimat, ini sering didengar di sekitar teman-teman saya. Teman-teman saya selalu pernah berkata, oh kalau Anda tahu apa yang ada dalam institusi gereja, seringkali apa yang terjadi, politik gereja lebih busuk daripada politik dunia. Anda pasti pernah mengalami dan mendengar kalimat ini. Politik gereja lebih busuk daripada politik dunia. Kenapa? Sebab harusnya gereja yang masuk ke dalam dunia, mengubah dunia. Hari ini kita temukan bahwa dunia yang masuk ke dalam gereja dan dunia yang mengubah praktek-praktek ibadah dalam gereja.
Entertainment yang hanya sekedar mengejar popularitas sudah menjadi ujung tombak dalam banyak liturgi ibadah. Kehidupan pendeta yang hedonisme sudah menjadi banyak sorotan hari-hari ini. Orang Kristen yang selalu masih berbuat dosa. Kasus-kasus terakhir, kasus Ica, kasus Sambo, kemudian membuat orang Kristen terhenyak menyadari ulang kenyataan yang tidak pernah berubah dari dulu. Bahwa ada banyak orang mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Mereka menjadi serupa dengan dunia, bahkan seringkali lebih busuk daripada dunia. Yang ketiga, Roma 12 ayat yang ketiga. Nomor satu, orang yang tidak mengubah cara berpikir, mereka tidak mengalami ibadah sejati. Nomor dua, orang yang tidak mengubah cara berpikir, mereka akan sama saja dengan dunia, bahkan seringkali lebih buruk daripada dunia. Nomor tiga, orang yang tidak mengubah cara berpikir akan selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Roma 12 ayat 3 berkata, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi dalam bahasa Inggris saya suka. Dalam bahasa Inggris dia berkata begini. Dia berkata, do not think more highly of yourself. Jangan berpikir dirimu lebih tinggi daripada apa yang harus kamu pikirkan. Jadi ada orang-orang yang kemudian menjadi sombong dan kita sebut itu sebagai sombong rohani. Kenapa? Sebab mencoba menghidupi kehidupan kekristenan tanpa pernah mengubah cara berpikir. Dimanapun Anda berada, biarlah tiga hal ini tidak pernah ada dalam hidup kita. Kita mengalami ibadah yang sejati. Ibadah yang mengubahkan, ibadah yang mentransformasi, ibadah yang memetamorfosa setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Nomor dua, kita benar-benar tidak serupa dengan dunia, tetapi kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita bukan orang yang sombong rohani, sebab merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa lebih tahu lebih baik daripada orang lain. Tetapi merendahlah sedemikian rendah, supaya Anda bisa mengangkat orang lain. Saya suka beri contoh begini. Kalau saya mau angkat buku ini, saya tidak boleh, tangan saya tidak boleh ada pada level ketinggian yang sama dengan buku ini. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengangkat buku ini kalau tangan saya lebih tinggi dari buku ini atau tangan saya sama dengan buku ini. Tidak bisa. Untuk bisa mengangkat buku ini, maka tangan saya harus ada di bawah buku. Tangan saya harus ada di bawah buku supaya saya bisa mengangkat buku ini. Sama, untuk mengangkat orang, Anda tidak boleh ada di atas orang itu. Untuk mengangkat orang, Anda bahkan tidak boleh ada pada level yang sama dengan orang itu. Untuk mengangkat seseorang, Anda harus di bawah dari orang itu. Anda harus merendah. Itu sebabnya kematian Kristus adalah perendahan di bawah semua perendahan. Perhatikan Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ketika Paulus bicara tentang biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kita. Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dari situ Anda periksa ada 7 kali terjadi perendahan dalam hidup Yesus. 7 kali ditutup dengan terakhir dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Salib adalah penghinaan yang paling rendah. Salib adalah kematian yang paling menjijikkan. Salib adalah kematian yang paling menyiksa. Dan Yesus mengambil yang paling rendah, paling menyiksa, paling rusak, paling hancur, paling hina, paling tidak biasa, paling negatif yang paling bawah. Kenapa? Supaya dia bisa mengangkat mereka yang ada di paling bawah. Dia harus ada di paling bawah supaya dia bisa mengangkat setiap kita. Itulah salib. Izinkan saya menutup dengan ilustrasi tadi. Sang ulat yang menjadi kecewa hari itu. Sebab dia menemukan bahwa make up hanya menutupi, ternyata make up hanya menutupi wajahnya yang tua.
Pada akhirnya, kembali lagi ketika hari mulai berlalu, ketika malam sudah menjadi gelap, dan ketika menghapus semua make up, dia temukan bahwa wajahnya yang tua, wajahnya yang berkeriput, ternyata masih tetap ada. Dalam keadaan sedih, tiba-tiba seorang malaikat muncul di hadapan dia. Ilustrasi saja. Dan malaikat berkata, "Hai Lat," ya ulat, maksudnya dipanggil, "Hai Lat, mengapa engkau berdoa kepada Tuhanku?" Dan ulat berkata kepada sang malaikat, "Iya Kat," ya dari malaikat ya, "Kat, iya Kat, sebab aku kepingin jadi cantik." Kenapa sih Tuhan tidak mau memberitahukan kepadaku bagaimana caranya menjadi makhluk yang cantik? Malaikat kemudian berkata, "Lat, saya diutus Tuhan untuk memberitahukan kepadamu bagaimana caranya menjadi cantik. Tapi saya beritahu kepadamu dari awal bahwa cara untuk menjadi cantik tidaklah mudah." Sang ulat berkata, "Tapi Kat, aku kepingin jadi cantik. Tolong beritahukan kepadaku apa yang Tuhan katakan. Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi cantik?" Malaikat berkata, "Lat, serius lu kepingin jadi cantik? Gak gampang lo Lat mau jadi cantik." Ulat itu kemudian berkata, "Iya Kat, aku serius kepingin jadi cantik. Apapun harganya aku akan bayar. Aku bersedia jadi cantik." Sang malaikat berkata, "Lat, kata Tuhan untuk menjadi cantik hanya satu. Kamu siap?" Ulat berkata, "Iya Kat, apa itu? Gua nggak sabar." Dan malaikat berkata, "Matilah engkau." Matilah engkau. Sang ulat kaget. Sang ulat berkata, "Serius Kat? Mati?" Dan malaikat berkata, "Kan gua udah bilang bahwa kata Tuhan ini nggak mudah. Tapi kalau kamu kepingin jadi cantik, matilah kau." Dan hari itu ulat berpikir sejenak. Dan dalam keadaan putus asa ulat berkata, "Kat, aku kepingin jadi cantik. Tapi aku percaya bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik." Serius lo ya, Tuhan gak bohong kan? Ini benar-benar dari Tuhan kan? Dan malaikat berkata, "Ya Lat, kata Tuhan, kalau kamu mau jadi cantik, matilah kau." Dan hari itu ulat memilih untuk mati. Dia berubah menjadi kepompong. Dan setelah sekian hari, sang ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Anda mau jadi cantik? Anda mau jadi serupa dengan Yesus? Ada satu jalan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jalan salib. Jalan kematian terhadap yang lama. Supaya kita bisa menghidupi kehidupan yang baru. Cara untuk menerima sesuatu dari Tuhan adalah melepaskan genggaman kita terhadap semua yang lama, supaya kita bisa menerima hidup yang baru dari Tuhan. Mari siapkan hati kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua hidup ini jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. ku telah mati, Ku telah mati oh, semuanya sia-sia, tak berarti lagi.
Mari ambil roti di tangan kanan Anda. Ini bukan hanya salib Kristus, tapi salib Kristus adalah undangan setiap kita untuk memikul salib kita masing-masing dan mati di atas salib kita masing-masing. Salib Kristus justru adalah undangan. Kalau Anda mau jadi serupa dengan Dia, undangan bagi setiap kita untuk take up our cross, mengambil salib kita sendiri dan mati sama seperti Kristus telah mati. Ada dua martir dalam hidup ini. Selalu ada dua martir. Nomor satu, martir yang mati. Martir mati. Karena kita mempertahankan iman kita, maka kita dibunuh, kita mati. Itu martir. Tetapi martir kedua adalah martir hidup. Apa itu martir hidup? Martir hidup adalah orang yang tiap hari mematikan keinginannya terhadap dunia. Tiap hari berkata tidak terhadap dosa. Dan waktu Anda bisa berkata tidak, Anda suka itu. Tapi Anda berkata no, tidak. Sebab saya tahu itu tidak disukai oleh Tuhan. Sesungguhnya waktu Anda berkata tidak, Anda sementara jadi martir. Hanya Anda martir yang hidup, bukan martir yang mati. Anda harus pilih. Kalau bukan jadi martir mati, Anda harus jadi martir hidup. Tapi jangan pernah lupa satu hal. Jangan pikir bahwa martir mati lebih sukar daripada martir hidup. Enggak. Saya sudah ngalami, saya sudah tahu, saya sudah belajar. Bahwa martir hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Martir hidup tidak meneteskan darah. Tetapi martir hidup meneteskan banyak air mata di hadapan Tuhan. Martir mati mempersembahkan hidupnya satu kali. Martir hidup mempersembahkan jiwanya tiap hari di hadapan Tuhan. Ini yang saya percaya. Kalau Anda tidak pernah belajar jadi martir hidup, Anda tidak akan pernah bisa jadi martir mati. Itu yang saya percaya. Hari ini, maukah engkau mati? Manusia lamamu mati. Malaikat sementara berkata, Lat, kamu mau jadi cantik ya? Tuhan bilang cuma satu caranya. Matikanlah manusia lamamu. Kalau engkau mau, engkau akan berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Dan berkata, sambil memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan Anda tinggi dengan tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur sebentar. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah yang mengampuni semua dosa. Darah yang menebus kita dari dosa. Darah yang menyelamatkan. Darah yang membebaskan. Darah yang menghancurkan setiap kuasa setan sakit penyakit. Darah yang membebaskan keselamatan untuk selama-lamanya dalam hidup Anda dan saya. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan Anda.
Kita percaya sungguh-sungguh bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, mari terima keuntungan yang besar dari ibadah itu. Terimalah cinta dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masa depan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya yang dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.